Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kandatek Media. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara daftar lowongan kerja di PT Pertamina via online di website resmi PT Pertamina. Secara online, cara ini bisa dilakukan di Android maupun di laptop atau PC komputer. Caranya tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama melalui website. Hanya medianya saja yang berbeda, yang mana kali ini saya akan membahas tutorial cara daftar melalui laptop atau PC. Dan cara ini juga sama ketika kita mendaftar melalui Android. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita membuka website resmi PT Pertamina, itu tidak bisa dipastikan apakah sudah tersedia lowongan atau belum. Karena PT Pertamina dan seluruh perusahaan yang tergabung di dalamnya biasanya mempunyai jadwal tertentu untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja baru yang akan diposting di website tersebut. Jadi, di video kali ini yang lebih saya fokuskan adalah hanya cara mendaftarnya saja. Tersedia atau tidaknya lowongan, saya kira itu tergantung keberuntungan saja. Tapi meskipun demikian, kita tetap bisa mendaftar dengan cara membuat akun dan mengupload CV atau data-data lamaran kita. Oke, daripada penasaran, mari kita let's go saja. Langkah pertama, kita buka saja browser. Silahkan mau Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ataupun yang lainnya. Yang terpenting terkoneksi ke internet. Kita buka saja Google Chrome. Lalu klik di clipboard, ketikkan pertamina.com, lalu enter, tunggu proses loading. Sudah tampil beranda utama website Pertamina. Langsung saja kita cari menu rekrutmen. Scroll ke bawah. Nah, sudah ada. Yang ini. Langsung saja klik. Sudah tampil halaman utama rekrutmen. Nah, langkah berikutnya, sebelum kita melihat lowongan, kita daftar terlebih dahulu. Kita buat akun karena kita belum tahu ini apakah sudah tersedia lowongan. Kita bisa saja mengklik ini ya, tidak masalah kalian mau daftar terlebih dahulu. Kalau mau daftar terlebih dahulu, kalian klik register. Kalau mau melihat lowongan terlebih dahulu, kalian lihat di tombol lihat lowongan. Kita lebih baik lihat lowongannya saja dulu. Kalau register bisa menyusul. Oke, klik saja lihat lowongan. Nah, di sini sudah tampil opsi-opsi yang akan kita pilih. Di yang pertama di nama perusahaan. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini untuk all company ini berarti semua perusahaan dari Pertamina Pusat dan anak perusahaan Pertamina dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ke Pertamina. Di sini kita bisa pilih salah satu atau all company saja. Tetap ini saja ya, jangan dirubah. Lalu ke yang kedua, di jenis program kita klik. Di sini ada 3 pilihan, ada fresh graduate, ada experienced hire, ada internship. Fresh graduate artinya ini program yang dikhususkan bagi calon tenaga kerja yang baru lulus, baik itu lulus sekolah lanjutan tingkat atas atau SMU, SMK, maupun yang baru lulus kuliah sesuai disiplin ilmu masing-masing ya.
Lalu di yang kedua, fresh graduate, di experience hire, ini diperuntukkan bagi calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman atau memiliki keahlian maupun kompetensi khusus yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi ini untuk bidang tertentu yang memang sudah berpengalaman. Yang terakhir internship, ini khusus untuk yang magang. Jadi dari 3 pilihan ininya tinggal disesuaikan dengan situasi kita, apakah baru lulus, berpengalaman maupun hanya untuk magang. Nah, lanjut ke berikutnya, tipe pekerjaan. Ini pekerja waktu tidak tertentu, permanen, bisa kita pilih. Ini ada pekerja waktu tertentu atau kontrak, internship, dan yang tadi fresh graduate, artinya baru lulus. Tinggal dipilih salah satu ya. Lalu yang terakhir ada urut berdasarkan. Ini artinya data yang diposting ini apakah data terbaru. Yang pertama data lama ya, old. Yang kedua news, berarti data terbaru. Oke, kita langsung saja mulai dari jenis program, misalkan untuk fresh graduate. Lalu tipe pekerjaan fresh graduate, data-data terbaru, apakah ada lowongan pekerjaan? Nah, ternyata tidak ada teman-teman ya, belum ada. Kita bisa coba lagi yang program experience hire. Kita bisa pilih permanen atau kontrak. Data lama coba kita klik, tidak ada. Data terbaru tidak ada juga. Kita bisa rubah di sini, pekerja kontrak. Ternyata tetap hasilnya sama, no job available. Jadi belum ada lowongan pekerjaan. Kita bisa pilih yang magang, terakhir program yang terakhir. Pilih di tipenya, internship lagi, data terbaru, mohon maaf data lama, data terbaru, ternyata belum ada ya. Nah, itu yang seperti saya bilang di awal, bahwa kita belum bisa memastikan apakah sudah tersedia lowongan atau belum. Nah, sekarang sudah terjawab, berarti belum ada lowongan pekerjaan, tapi kita tetap bisa mendaftar. Kita membuat akun, kita mengisi data-data kita, data CV, dan nanti ketika perusahaan-perusahaan yang di sini sudah membutuhkan tenaga kerja dan membuka lowongan kembali, akan tampil di sini ya. Secara otomatis akan tampil di sini dan kita bisa memilih sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita ke proses registrasi saja langsung ya. Kita klik saja menu register. Kita diminta mengisi data nama lengkap sampai ke password. Ketik saja misalnya Budi Utomo, nomor KTP, masukkan alamat email yang aktif, ketik ulang alamat email atau bisa di copy. Tidak mau, ketik ulang saja berarti. Lalu masukkan password. Di sini saya sudah siapkan password. Copy paste saja.
copy paste kembali. Nah, kalau seperti ini berarti ada lebih seperti ini, dia tidak boleh di copy paste. Kita harus melihat dulu ya. NJT 5HXKL checklist, lalu klik daftar. No thanks, ya. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Lalu kita diminta untuk cek email karena ada notifikasi ke email kita. Kita tutup saja, kita buka email. Reload. Nah, ini sudah ada ya email dari Pertamina, jangan sampai salah. Jadi bacaannya ini ya. Klik. Lalu kita aktifasi akun, klik. Nah, sudah ada notifikasi bahwa email kita telah terkonfirmasi ke akun. Oke, kita klik kembali ke halaman utama. Yang ini kita close saja yang sebelumnya. Lalu kita login. Ya, kita login ya. Kita login. Klik verifikasi CAPTCHA, lalu ingat saya ataupun tidak silahkan, lalu klik masuk. Mohon maaf, ada kesalahan lagi di password, sangat sensitif sekali ternyata ya. Login berhasil. Oke, setelah kita login kembali di akun kita, di sini ada beberapa fitur yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ini bisa diklik. Nah, ini sudah tampil ya data-data yang sudah sempat kita isi tadi, nama, nomor KTP, alamat email ya. Yang lain-lain masih kosong karena belum kita isi. Yang kedua ada job vacancy, itu seperti tampilan yang sebelumnya ya, yang sempat kita buka. Di sini kita bisa coba kembali buka apakah tersedia. Semua perusahaan kita pilih, jenis program kita pilih fresh graduate. Hasilnya masih sama ya, belum ada lowongan pekerjaan. Oke, kita skip, kita ke my application atau aplikasiku, atau ini lamaran saya ya, bisa diartikan lamaran saya. Di sini ada keterangan Anda belum melamar pekerjaan karena memang belum adanya lowongan pekerjaan di situs ini untuk saat ini. Jadi setelah nanti misalnya ada lowongan pekerjaan
lalu kita melamar di salah satu perusahaan sesuai kualifikasi. Nanti selain data kita submit atau kita kirim, nanti pilihan dari lowongan pekerjaan yang kita pilih tersebut akan tampil di sini ya. Nanti akan tampil di mana saja kita melamar pekerjaan. Oke, baik, kita ke selanjutnya mengisi kurikulum vitae atau CV. Di sini ada pilihan unduh CV dan ubah data. Unduh CV bisa diunduh ketika CV kita sudah lengkap, datanya sudah lengkap semua. Ubah data ya berarti untuk merevisi data-data yang keliru atau salah. Nah, di sini ada tampilan data diri yang sudah kita isi, ada keluarga, susunan keluarga belum terisi, pendidikan belum terisi, alamat belum terisi, kompetensi belum terisi, sertifikasi organisasi maupun pekerjaan, pengalaman pekerjaan juga belum terisi. Nah, kita klik yang ubah data untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong atau data-data yang masih kosong. Kita klik saja ubah data. Nah, di data diri ini sudah tampil KTP, langsung saja bisa diisikan. Kalau kalian punya nama panggilan, ini wajib diisi ya. Misalkan nama panggilannya sesuai data di sini ya, Budi. Nomor handphonenya isikan nomor handphone kita yang aktif. Jenis kelamin wajib diisi, laki-laki. Status pernikahan, menikah. Tanggal lahir, mohon maaf, tempat lahir misalkan Jakarta. Negara kelahiran, ini ada pilihannya. Ketik misalkan Indonesia, apakah muncul? Nah, muncul, klik Indonesia. Lalu ke nama lengkap sudah terisi, email sudah terisi, kewarganegaraan ini kita pilih kembali Indonesia. Agama ada pilihannya Islam. Tanggal pernikahan harus diisi juga, misalkan kita menikah di tahun 2018 bulan Januari misalnya, tanggal bebas ya, sesuai data pernikahan kalian ya. Bahasa yang digunakan kita pilih Indonesian. Nah, di sini kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita. Pilihannya, bukan pilihan ini yang harus diisi, perihal kekuatan dan kelemahan kita. Bisa diisi seperti ini ya, kekuatan. Titik 2 kita enter. Misalkan kekuatannya kita ini loyalitas terhadap pekerjaan, disiplin. Ini hanya contoh ya, jadi nanti diisi sesuai kekuatan yang ada dalam diri kalian itu apa. Makanya kita harus kenal betul ya kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Tapi yang realistis ya, jangan dibuat-buat, sesuai realitanya saja. Disiplin, terus bisa juga misalkan penyabar, kekuatan juga ya. Terus berintegritas ini dan lain-lain, silahkan ya, nanti sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan kita. Kita
Oke, enter lagi. Di sini kelemahan, titik 2, enter. Kelemahan misalkan mudah capek, tidak menguasai bahasa asing misalnya. Oke, itu saja dulu cukup ya, tinggal disesuaikan ya dengan diri kalian. Nah, di sini ada pilihannya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi PT Pertamina dan anak perusahaan serta afiliasinya. Silahkan dipilih, ada dua opsi, bersedia atau tidak ya atau tidak. Pilih saja ya. Di sini kita diminta juga mengisi prestasi yang pernah kita capai. Ini tidak wajib ya. Kalau misalkan tidak ada, kosongkan. Kalau ada, silahkan. Misalnya juara 1 lomba desain grafis, misal juara favorit lomba debat. Oke, cukup, tinggal disesuaikan. Nah, ini ada kolom untuk media sosial kalian, silahkan diisi sesuai yang ada, baik itu Skype, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ini tidak wajib ya, karena tidak ada bintang merahnya. Oke, kalau ini sudah cukup, kita simpan. Klik simpan. Nah, berhasil. Oke. Baik, setelah data diri selesai kita isi, kita lanjut ke data alamat. Klik data alamat, isikan alamat lengkap sesuai KTP, misalnya Jalan Haji Supriyadi misalnya. Lalu ke kolom provinsi, tinggal pilih misalnya Banten, kabupaten kotanya, pilih kecamatannya, lalu nomor rumah harus diisi, misalkan 33, kode posnya diisi, ini nomor telepon rumah ya kalau ada. Kalau tidak ada, isikan saja nomor handphone atau dikosongkan karena tidak wajib. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ditanyakan alamat domisili, alamat tinggal, apakah masih sesuai dengan KTP atau beda. Karena ketika sudah pindah rumah misalnya, tapi kita di alamat di KTP masih alamat lama kita, berarti sudah beda. Tapi kalau sama dengan KTP, silahkan langsung saja di checklist, jadi tidak usah diisi lagi, otomatis ya. Nah, udah selesai, klik simpan, berhasil, klik OK. Baik, selanjutnya setelah kita mengisi data alamat, kita sekarang isikan data pendidikan. Klik pendidikan. Di sini kita diminta menuliskan maksimal 3 pendidikan terakhir. Artinya, bila mana pendidikan terakhir kita itu misalnya SLTA, berarti yang pertama harus diinput adalah data pendidikan sekolah dasar. Tapi itu maksimal ya. Dan untuk sekarang ini kita isikan saja 1 pengalaman pendidikan saja dulu ya, pendidikan terakhir kita ya, misalnya SMA atau SLTA, SMK. Pilih nama sekolahnya, di sini sudah tersedia.
Silahkan pilih sesuai SMA teman-teman, jurusannya. Di sini juga ada pilihan, misalkan sosial. Nah, ini ada sosial atau IPS. IPK-nya misalkan 6.0, maksimalnya 9.0. Negara Indonesia, kota madya atau kabupatennya, tahun pendidikan, kita masuk sekolah di SMA itu tahun berapa, misalnya tahun 2000. Ingat ya, ketika teman-teman diminta mengisikan data tanggal lahir, itu harus akurat karena ini berpengaruh ke tahun mulai pendidikan. Nanti kalau salah di data tanggal lahir atau tahun lahir, misalkan teman-teman lahirnya tahun 1984, tapi ketika tadi mengisi data tahun lahir itu ada kesalahan, misalkan di 2003. Nah, di sini otomatis tahun-tahun yang ini tidak akan bisa diklik, akan diblok ya, karena yang bisa diblok nanti hanya sesuai yang dengan tahun lahir teman-teman. Oke, lanjut ke tahun akhir pendidikannya, 3 tahun berarti 2023 ya. Cari di sini, mohon maaf, geser lagi ke kiri. Nah, oke, sudah lengkap, tinggal klik simpan. Berhasil, klik OK. Selanjutnya ke pengalaman kerja. Ini tidak wajib diisi ya, karena tidak ada bintang merahnya. Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman kerja sama sekali, ini silahkan dikosongkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada, silahkan diisi. Misalnya PT Panarub, jabatan staf, negaranya Indonesia, industrinya di bidang apa ya, misalkan garment, apakah ada, marketing saja ya. Nanti tinggal dicari sesuai industri teman-teman ya. Tipe pekerjaannya apakah dulu itu permanen atau kontrak atau magang atau baru lulus, misalkan kontrak. Lokasi tempat kerjanya itu di mana. Oke, pengalaman kerjanya, mulai kerja itu di tanggal berapa, tahun berapa ya, misalnya di tahun 2018 bulan Januari tanggal 1, berakhir di 2018 bulan Desember tanggal 30. Jadi kontrak kerjanya 1 tahun. Bila mana masih bekerja, kalian centang saja ini ya, pekerjaan saat ini. Tapi kalau sudah berhenti lama, jangan dicentang. Nah, di kolom keterangan ini kita isikan deskripsi job desk kita di perusahaan tersebut apa ya. Misalnya karena tadi di sini sebagai staff, di sini mengelola administrasi, membuat data pegawai,
membuat laporan kerja harian. Cukup ya, tinggal disesuaikan ya. Lanjut ke salary, gaji teman-teman dulu berapa, sebutkan saja, misalkan UMR 3.500.000 misal ya. Alasan berhenti kalau mau disebutkan silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, silahkan saja sebutkan, misalnya habis kontrak. Fasilitas teman-teman itu apa, misalkan gaji UMR, BPJS, uang lembur. Oke, cukup. Misalnya di sini ada yang merekomendasikan teman-teman di perusahaan tersebut siapa. Tulis saja namanya, berikut nomor kontaknya. Karena ini berguna juga untuk nanti misalnya PT Pertamina konfirmasi kebenarannya, apakah benar pernah bekerja di perusahaan tersebut sebelumnya. Tapi kalau mau dikosongkan itu tidak masalah juga ya, dilewat saja. Oke, kalau ini sudah cukup, klik simpan lagi, klik OK. Oke lagi. Lanjut ke pengalaman organisasi. Silakan diisi kalian pernah berorganisasi di mana. Misalkan Karang Taruna, tempatnya ini tingkat apa ya, misalkan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau pusat. Misalnya di sini tingkat kecamatan ya, kecamatan Tiga Raksa. Jabatannya sebagai apa, misalkan sekretaris. Deskripsinya apa, misalkan mewakili ketua, membantu tugas ketua, membuat laporan kinerja organisasi. Cukup. Lama menjabatnya misalkan di 2019 bulan Januari tanggal 1, berakhir di tahun 2021 bulan Januari tanggal 31. Oke, kalau sudah simpan, berhasil, klik OK. Nah, jika teman-teman pengalaman organisasinya lebih dari satu, silahkan pilih tambah pengalaman organisasi ya di sini ya. Tapi kalau hanya satu, silahkan lanjut ke data berikutnya, yaitu data keluarga. Kita klik data keluarga. Di sini kita mengisikan siapa saja anggota keluarga kita. Kalau kita masih single, berarti langsung pilih nama ayah dan ibu. Tapi kalau status kita sudah berkeluarga atau sudah menikah, berarti kita boleh menginput nama istri saja ya. Atau kalau kalian itu seorang istri, berarti di sini suami ya. Dan ditambahkan juga ayah dan ibu. Pertama kita input saja istri, nama lengkapnya misalnya Devi Komalasari, pekerjaannya misalkan ibu rumah tangga. Oke, langsung saja simpan.
berhasil, klik OK. Nah, di sini bisa kalian tambah lagi ya. Bisa tambah misalkan nama ayah dan ibu atau anak. Tapi kalau cukup silahkan langsung simpan saja, tadi sudah tersimpan ya. Berarti dilanjut ke kompetensi dan sertifikasi. Kompetensi teknisnya di sini ada pilihan, misalkan di financial planning saja ya. Peringkat boleh misalkan kalian itu ratingnya berapa bintang ya, misalkan 3. Langsung simpan nanti ya. Ini karena tidak wajib, jadi kalau kalian tidak ada sertifikasi, ini juga sama kompetensi ya, dikosongkan saja. Oke, kalau ada silahkan diisi. Ini bisa dihapus lagi ya. Kalau misalkan ada silahkan, tidak ada kosongkan. Ini hapus saja, misalkan tidak ada. Simpan lagi ya. Langsung saja ke data pendukung. Nah, ini tinggal kalian input KTP, ijazah, transkrip nilai. Jadi ijazah kalian scan atau kalian foto memakai handphone, lalu kalian format jadi PDF ya. Karena di sini dimintanya format PDF maupun doc atau Microsoft Word boleh. Maksimal memorinya yaitu 2 MB. KTP ini bisa JPEG, bisa JPEG, bisa PNG, maksimal 1 MB. Transkrip nilai PDF dan Word bisa ya. Dokumen tambahan, misalkan tadi ada sertifikat pelatihan, silahkan di sini disebutkan dulu ya. Di sini disebutkan dulu sertifikat apa namanya, lalu kalian upload. Ini KTP bisa diupload di sini. Ini buat uploadnya, lalu kirim di sini ya langsung. Transkrip nilai ini karena wajib. Ini yang wajib ini 2 ya. Mohon maaf 3 ya. Yang wajib ini wajib ya, karena ada bintang merah, wajib di upload. Yang lain untuk dokumen tambahan ini tidak wajib, jadi bisa dikosongkan. Oke, bisa dipahami ya. Kalian upload di sini, upload lalu kirim ya. Yang lain sama seperti itu. Untuk sertifikasi misalkan ada data sertifikat, data SKCK, data surat-surat yang lain yang diperlukan, kalian namai dulu di sini nama dokumennya apa, lalu sama upload dari sini, ambil dari folder di komputer kalian atau di handphone ya, di galeri handphone, lalu kirim. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini sudah terisi semua. Sekarang kita lihat CV sini. Oke, bisa dilihat ya, sudah lengkap. Sudah lengkap CV-nya. Sekarang kita cek yang lain, apakah sudah terinput semua. Ada ya, sudah ada juga nama anggota keluarga, pendidikan sudah ada, alamat sudah ada, kompetensi karena tadi kita kosongkan tidak ada,
sertifikasi kosong, organisasi ada, pekerjaan ada, ya lengkap. Oke, ini CV ini bisa diunduh. Nah, ini jadinya seperti ini ya. CV ini bisa diunduh. Nanti jadinya format PDF. Kalian download di sini. Oke ya. Ini untuk kebutuhan kalian, untuk arsip kalian juga ya. Bisa disimpan di komputer maupun handphone. Ini close saja. Nah, kurikulum VT sudah lengkap. Job vacancy masih kosong ya, karena belum ada lowongan pekerjaan. Lamaran saya juga karena belum lamar, belum ada pekerjaan, belum ada lowongan pekerjaan, masih kosong. Jadi nanti polanya atau alurnya, ketika sudah ada lowongan pekerjaan di job vacancy ini yang akan tampil di sini dari seluruh perusahaan, nah itu kalian bisa memilih ya dari tiap-tiap perusahaan yang memposting lowongan pekerjaan. Kalian sesuaikan dengan kualifikasi kalian. Kalau ada yang sesuai silahkan dipilih dan silahkan diproses selanjutnya. CV kalian juga sudah ada, nanti kalian tinggal ikuti teknis-teknis atau alur berikutnya. Oke, saya harap bisa dipahami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat PT Pertamina akan memposting lowongan pekerjaan. Kalian cek kembali ya akun ini, akun kalian, lalu kalian tinggal update informasi saja di sini ya. Dan mudah-mudahan ketika ada lowongan pekerjaan dan itu sesuai dengan kualifikasi kalian, kalian diberikan kelancaran sampai diterima, dan itu yang kita harapkan semuanya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Oh iya, mohon maaf, ini nanti kalian logout saja ya di sini ya. Kita logout. Ini nama akun kita ya yang sudah dibuat. Kalian langsung logout saja. Nah, sudah kembali ke halaman rekrutmen. Silakan kalian close karena sudah selesai prosesnya. Dari saya cukup sekian. Bila mana video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, dan silahkan juga kalian support channel ini agar semakin berkembang dengan kalian mengklik like dan subscribe tentunya. Dan juga silahkan isi kolom komentar bila mana ada penjelasan saya yang salah atau banyak kekurangan. Sudah pasti ya saya ada kesalahan. Dan silahkan kalian kasih saran atau masukan, atau ada hal yang akan dipertanyakan, silahkan kalian penuhi kolom komentar. Oke teman-teman, saya pamit. Sekian, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving me wind